Gara-gara teriakan-teriakan waktu melawan Bahrain, saudara-saudara, Indonesia kena hukuman kan? Ya memang sepak bola internasional itu begitu, saudara-saudara. Kita harus belajar itu, kita harus belajar menerima itu. Kita harus bisa menghargai perbedaan, saudara-saudara. Jadi kalau apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan apa yang ada di kepala FIFA. Ya kalau kita nggak setuju dengan FIFA, ya bikin organisasi sendiri lah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, ini ada apa ya? Indonesia, PSSI, Tim Nasional Indonesia mendapatkan teguran sekaligus hukuman dari FIFA akibat kelakuan supporter, kelakuan oknum apa? Bukan ya? Saya nggak tahu oknum tapi banyak. Ya pokoknya kelakuan supporter Indonesia ketika pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara. Nah, waktu itu kan kita tahu bersama tensinya panas kan, saudara-saudara, tegangannya tinggi. Itu akibat insiden di pertandingan pertama di Bahrain waktu itu. Kemudian itu merembet terus sampai ke Indonesia, ke pertandingan kedua, dan tensinya panas. Supporter Indonesia itu melontarkan kekecewaannya dengan pertandingan itu dengan mengeluarkan kata-kata hinaan, ejekan, ya baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, bernada rasialis, bernada diskriminatif, bernada tidak senonoh kepada Bahrain, saudara-saudara. Dan ini tampaknya terpantau, terdeteksi oleh sistem yang ada di FIFA. Nah, FIFA itu canggih, saudara-saudara. Mereka bisa mendeteksi itu, bisa mendeteksi omongan supporter itu, bisa mendeteksi apa yang terjadi di stadion, dan khususnya yang terjadi pada jadi laporan FIFA itu yang diserahkan ke PSSI terjadi pada menit ke-80 di sektor ke-19, saudara-saudara. Di sektor ke-19 itu di mana ya? Pokoknya disitulah itu terjadi teriakan-teriakan, nyanyian lagu hinaan yang Bahrain yang tidak terpuji. Akibatnya, saudara-saudara, akibatnya FIFA menjatuhkan hukuman kepada PSSI sekaligus teguran karena dianggap supporternya diskriminatif, rasis lah, kira-kira seperti itulah, saudara-saudara. Teriakan slogan xenofobia. FIFA menyebutnya seperti itu. Xenofobia itu adalah anti terhadap orang-orang asing. Nah, anti terhadap orang asing lah ya. Bahrain kan datang ke Indonesia kan sebagai orang asing. Itu akibat teriakan itu di sektor 19 pada menit ke-80 itu sekitar 200-an supporter lah, kata laporan FIFA itu. Indonesia mendapatkan hukuman yang tidak sedikit, saudara-saudara.
Anda diharuskan membayar denda 400 juta. Buset, hampir setengah miliar. Hampir setengah miliar sudah, 400 juta, dan pengurangan kapasitas stadion sampai 15%. Nah, khususnya di sektor yang dimaksud di belakang gawang, saudara-saudara. Nah, lo itu kira-kira siapa yang mau bayar tuh? Kira-kira siapa yang mau bayar tuh duit segitu tuh, 400 juta tuh. Waduh, banyak saudara-saudara, banyak. Nah, itu. Tetapi FIFA juga memberikan solusi bahwa Indonesia bisa kapasitasnya tidak berkurang jika tribun yang dimaksud, sektor yang dimaksud itu di belakang gawang itu dikhususkan, diberikan kepada kelompok-kelompok anti diskriminasi, misalnya kelompok perempuan, kelompok anak-anak, keluarga, pelajar, dan harus disertai dengan spanduk-spanduk yang berisi bahwa anti diskriminasi di situ. Ya, itu hukumannya seperti itu, dan itu menjadi pelajaran berharga buat supporter Indonesia, buat PSSI yang harus melakukan edukasi kepada supporter. Itu tugas PSSI dan tugas kita bersama untuk menyadarkan supporter bahwa ya ini hanya sepak bola. Sepak bola nggak ada apa-apa yang dipertaruhkan. Ini hanya permainan game. Wah, hanya orang datang ke stadion, orang nonton bola itu tujuannya adalah untuk menghilangkan stres, bukan membuat stres baru, bukan. Jadi itu harus menjadi edukasi kepada semua supporter. Ini harus dijadikan pelajaran karena begini, apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkan FIFA. FIFA punya regulasinya sendiri, FIFA punya aturannya sendiri, FIFA punya pengalaman sendiri dalam menangani sepak bola. Sementara kita maunya kan pikiran kita seperti ini, maunya dituangkan ke situ, tetapi kan itu belum tentu sesuai dengan apa yang dilakukan FIFA. Bagi kita mungkin kata-kata, teriakan-teriakan seperti itu dianggap biasa, normal, wajar. Tetapi bagi FIFA itu belum tentu, saudara-saudara. Jadi itu ada aturan-aturan internasional yang berlaku, dan FIFA dalam hal-hal seperti ini, dalam hal-hal diskriminasi rasial, kemudian tuduhan-tuduhan yang nggak jelas seperti itu, kebisingan-bisingan yang nggak jelas itu, mereka tegas. Kalau kita masih mau menjadi anggota FIFA, ya kita harus belajar, harus merubah diri, harus tidak lagi egois, tidak memaksakan keinginan kita, tidak memaksakan sudut pandang kita. Kalau kita masih mau jadi anggota FIFA ya, kalau kita nggak mau menerima itu ya kita keluar saja dari FIFA. Bikin organisasi sendiri, kita ngajak-ngajak negara-negara lain yang kira-kira mau bersedia. Kira-kira seperti itulah saudara-saudara. Jadi apa yang sudah ditetapkan FIFA itu harus kita patuhi. Mereka punya standar-standar tinggi soal itu. Walaupun standarnya orang bilang itu standar ganda, ya nggak masalah, itu aturan mereka gitu loh. Walaupun banyak yang mengatakan, oh kepada negara ini mereka terlalu berbaik hati, tetapi kepada negara yang lain mereka terlalu keras. Itu perspektif saja. Dan ya kalau kita suka ya, selama kita masih mau menjadi anggota FIFA, masih terlibat dalam komunitas sepak bola internasional FIFA, ya kita harus mematuhi itu, apa baik merasa adil maupun tidak adil. Kecuali kita sudah tidak setuju dengan FIFA, kita bikin organisasi sendiri, itu beda cerita, saudara-saudara. Hukuman dari FIFA ini kita nggak usah membantah itu, kita nggak usah membantah itu, karena kenyataannya, faktanya itu memang seperti itu yang dilakukan oleh supporter kita. Suka atau tidak suka kalian, kita harus introspeksi diri, karena di stadion itu, saudara-saudara, di semua pertandingan di Indonesia lah, Liga Indonesia semua level, mulai level Tarkam sampai level profesional Liga 1, tim nasional, senior, junior, perempuan, apapun itu selalu stadion itu seperti kebun binatang.
Ya nggak, bener nggak? Kalau Anda yang biasa nonton sepak bola langsung ke stadion, Anda pasti tahu stadion itu seperti kebun binatang karena semua orang di situ bebas berkata-kata, mau bilang apa aja juga suka-suka kalian. Nah, itu yang terjadi di Indonesia seperti itu. Saya nggak tahu di luar negeri seperti apa. Saya pernah beberapa kali nonton pertandingan di luar negeri, tetapi ya saya nggak tahu bahasa mereka karena apakah itu mereka maki-makinya dengan kebun binatang atau apa, atau rasial atau apa, saya kurang paham. Tapi yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Semua kebun binatang itu keluar di stadion kalau kita kecewa, kalah dengan hasilnya atau ada peluang yang gagal, bahkan menang pun kadang kita juga mengeluarkan isi kebun binatang itu ke stadion kepada bukan hanya kepada tim yang bertanding di situ, kepada rival kita yang nggak bertanding pun kadang di stadion itu terjadi, saudara-saudara. Kebun binatang lah, dan itu bagi FIFA kayak begitu itu nggak bagus, nggak benar, nggak bisa ditoleransi. Dan FIFA punya sistemnya sendiri. Mereka punya memantau apa yang dikatakan oleh supporter di lapangan. Mereka juga memantau apa aktivitas supporter di media sosial. Itu mereka pantau semua dan mereka menginventarisirnya itu. Kemudian ya kalau ada kesempatan ya kayak Bahrain kemarin, menurut mereka itu terlalu berlebihan, terlalu ekstrim, ya hukuman, saudara-saudara. Saja ini hukuman ini merugikan kita, saudara-saudara. Merugikan kita. Jadi merugikan bukan hanya karena kita harus membayar uang denda. Ini citra sebuah negara itu tercoreng, citra sebuah sepak bola, apalagi kita sedang berusaha untuk keluar dari, kita punya transformasi sepak bola Indonesia, kita sedang keluar dari jeratan kekacauan setelah kemarin insiden tragedi di Kanjuruhan tahun 2022. Nah, dan kalau ada seperti ini dan kemarin ada kejadian lagi di Malang, di Kanjuruhan, bisnya Persik Kediri dilempar batu dan pecah. Nah, itu bisa membuat citra Indonesia kembali lagi jelek, saudara-saudara. Itu tidak bagus. Tidak bagus apapun itu untuk sepak bola maupun untuk kehidupan yang lainnya, ekonomi misalnya, investasi, ya itu juga akan terpengaruh ke situ. Sepak bola juga nanti pemain asing juga mau main ke Indonesia juga mikir-mikir, apalagi ada pemain asing yang dihukum setahun hanya gara-gara kritik wasit. Itu kan akumulasi seperti itu nggak boleh kita pandang sebelah mata. Itu harus benar-benar kita carikan solusi, kita selesaikan dengan baik. Edukasi kepada supporter itu menjadi kewajiban. Bukan hanya kewajiban PSSI, bukan hanya kewajiban tim nasional, tapi juga kewajiban klub, termasuk juga kelompok-kelompok supporter yang ada, organisasi-organisasi itu, mania-mania, terus brigata, terus apalagi itu ya, familia, terus itu casual itu harus memberikan edukasi. Jadi nggak bisa lagi semau gua, kayak begitu, nggak bisa seenake dewe, itu nggak bisa, karena FIFA sepak bola internasional itu punya aturannya. Walaupun sepak bola aturannya tidak semuanya diadopsi di Indonesia karena disesuaikan dengan kondisi sebuah negara, tetapi secara global kalau FIFA sudah melihat ada masalah seperti diskriminasi rasial, xenofobia, ujaran kebencian, hate speech, itu pasti hukuman akan diterima oleh yang melakukan itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, terakhir, seperti yang selalu saya kampanyekan, ini sepak bola tuh santai aja. Kita nonton sepak bola tuh santai, kita cari teman, bukan cari musuh. Makanya kan selalu di akhir saya selalu mengatakan, kita itu tidak usah saling menghina, saling menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, karena ini kita cari teman, bukan cari permusuhan. Itulah yang seharusnya dibawa oleh supporter Indonesia dalam setiap pertandingan sepak bola. Bukan hanya di level tim nasional, tetapi juga level klub, saudara-saudara, termasuk Tarkam. Jadi nggak usah lagi lah kau maki-maki orang. Lawan-lawanmu kau maki-maki dengan
kata-kata yang negatif, nggak usah, karena kita nyari nonton bola, main bola itu supaya kita happy, refreshing, bukan menambah stres. Karena hidup ini tidak hanya sepak bola, di luar sana itu masih banyak aktivitas lain. Yang sekolah juga masih harus sekolah supaya lulus, belajar yang pintar supaya nanti jadi orang berguna. Yang kerja juga harus cari uang. Cari uang di luaran sana, mana tahu nanti orang yang justru kalian anggap musuh di sepak bola itu ternyata dia membantu kalian saat kalian bekerja mencari uang. Kan kita nggak tahu, namanya orang hidup itu kan seperti itu. Jadi ini hukuman ini harus dijadikan pelajaran, dan pelajaran yang benar-benar pelajaran, saudara-saudara, nggak boleh lagi terulang lagi. Misalnya ada keputusan aneh wasit di lapangan, ya sudah, terima saja gitu loh. Maki-maki ya dalam hati sajalah, nggak usah diungkapkan ke publik, apalagi sampai dipendam berbulan-bulan kemudian dilampiaskan dengan cara seperti itu. Nggak usah, saudara-saudara, biasa saja, fokus saja ke pertandingan, nanti ketika melawan Cina, fokus saja ke pertandingan, karena Indonesia butuh menang dan pemain itu butuh fokus ke pertandingan, bukan disajikan oleh gimmick-gimmick, oleh situasi-situasi di luar lapangan yang tidak produktif. Kalau mereka disibukkan dengan situasi di luar lapangan yang tidak produktif, kontroversi wasit, kontroversi bola, lapangan apa itu, fokus mereka akan terganggu, dan itu akan bahaya nanti ketika pertandingan, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin, saudara-saudara, semuanya. Tadi kita membahas tentang teguran dan hukuman yang dijatuhkan FIFA, Football Association International, Federation International The Football Association. Nah, itu kepada PSSI terkait insiden kejadian waktu pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain, saudara-saudara. Waktu itu Indonesia dituduh melakukan tindakan supporter Indonesia di menit ke-80 di sektor ke-19 itu dituduh melakukan aksi diskriminasi, rasis, kira-kira kayak begitulah, saudara-saudara, rasial lah, kira xenofobia itu adalah anti terhadap orang asing, khususnya Bahrain. Jadi menurut pemantauan FIFA, menurut FIFA yang dijatuhkan, hukuman yang dijatuhkan kepada FIFA memantau bahwa supporter Indonesia mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, tidak pantas, tidak layak kepada Bahrain. Nah, kata-katanya nggak usah kita sebutin di sini, karena itu kata-kata nggak pantas. Pokoknya kata-kata nggak pantas lah, saudara-saudara, kepada Bahrain, dan itu terekam oleh FIFA. Sistemnya FIFA memantau itu, dan akibatnya Indonesia mendapatkan hukuman denda hampir 500 miliar. 400 juta, saudara-saudara. 400 juta dan mengurangi sekitar 15% dari kursi yang tersedia pada pertandingan selanjutnya. Nah, lo kan, kalian sih sok-sokan sih. Pengurangan itu diterapkan di bagian belakang, di belakang gawang, di sektor belakang gawang. Tetapi FIFA juga memberikan solusi. Pengurangan bisa tidak jadi pengurangan kalau tiket yang ada di sektor itu, saudara-saudara, di sektor di belakang gawang itu diberikan kepada kelompok-kelompok anti diskriminasi. Misalnya untuk dijual kepada keluarga, penonton keluarga bersama anak-anaknya, kemudian perempuan, kemudian pelajar, dan lain sebagainya. Nah, itu solusi yang diberikan. Jadi ini harus dijadikan pelajaran, saudara-saudara, harus dijadikan pelajaran bahwa apa yang kita pikirkan benar itu belum tentu benar di matanya FIFA, karena FIFA yang punya sepak bola. Kalau kita nggak suka FIFA, ya sudah, mungkin keluar dari FIFA atau bikin organisasi sendiri. Kayak begitu. Jadi ini harus jadi pelajaran bahwa sepak bola ya di seluruh dunia, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu
aturan seperti itu. FIFA punya aturan sendiri anti diskriminasi, tidak boleh rasis, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang. Seperti komentator gadungan lah. Makanya kan saya selalu bilang sepak bola itu santai aja, nggak usah terlalu stres. Nah, jadi itulah hukuman itu harus dijadikan pelajaran supaya ke depan tidak terulang, supaya kita menjadi bangsa yang beradab, supporter Indonesia menjadi supporter yang beradab, yang dihormati oleh negara lain. Nah, dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain, supaya tidak kena sanksi FIFA. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.